backgroundnya santri, ini Partai Santri Indonesia. PSI Partai Sholawat Indonesia. Jadi saya bisa bersolawat, bisa mengaji, lalu saudara kita yang di non muslim juga bisa berdoa bersama. Dan ini politik asik, politik santuy, politik yang gembira, politik ala ninja Kaisang. Jadi vonis, karena PSI ini partai anti Islam, PSI ini partai Kristen, PSI itu partai 0, PSI itu partai yang cuma ngurusin yang kecil-kecil. Ada yang menyakitkan, makan 5 bayar 3. Kayak gorengan. Iya. Aduh, banyak sekali hal-hal itu. Teman-teman di sini kita semua mau mengadili secara one by one biar adil ya. Ayo. Di Bogor. Kira-kira siapa nih yang mau mulai duluan buat tanya-tanya Kang MF? Atau boleh Kang MF-nya memperkenalkan diri dulu nih dulu. Hai, saya Munawar Fuad. Munawar Fuad. Sis bro sering nyebut saya MF. Munawar Fuad. Ada yang bilang Kang Fuad, ada yang bilang Kang Fuad, terserah. Tapi saya hari ini mau diadili oleh sis yang mewakili dari netizen atau dari beberapa elemen, saya nggak tahu apa, tapi deg-degan juga nih. Ya, siapa nih yang mau nanya pertama kali? Aku deh, boleh. Oke, baik. Kang Fuad, betul? Iya, saya Munawar jadi, Fuad. saya mendengar bahwa Kang Fuad ini apa ya, inspirasinya tiba-tiba dari seorang dosen menjadi pencaleg. Itu kan jauh banget ya. Tapi walaupun ya tetap di hubungan AR, itu apa yang tujuannya kira-kira? Dan apa yang menginspirasi? Di kampus sebagai pendidik baru 30 tahun. Aduh, lama juga ya teman-teman. 30 tahun. Ya, kita bicara values ya, nilai-nilai, idealisme yang baik. Tapi ternyata ada kesenjangan di luar. Apa yang kita bilang baik di sini tentang, ya kita bilang keadilan, masalah kemiskinan, masalah-masalah yang kita bilang di Menara Gading di kampus, ternyata di realitas harus ada upaya untuk mewujudkan kebaikan, nilai baik dan kebaikan-kebaikan itu. Saya terpanggil untuk menjadi bagian dari proses politik yang sedang berjalan, buat ikut mengabdi lah, menyumbangkan sekecil apapun yang saya punya untuk masyarakat gitu sih. Mungkin Mungkin ini sih dari pertanyaan yang tadi kayak kira-kira dari Kang Fuad sendiri nih kayak masalah apa sih yang paling menonjol dari politik itu yang perlu kita atasi saat ini, kayak masalah apa yang menjadi fokus Kang Fuad sendiri gitu? Iya. Politik sering dikesankan jelek gitu, serem, kejam, dan orang kemudian menjadi apolitis. Sehingga bilang nggak usah lah. Kesan-kesan itu tumbuh sehingga orang apatis dan nggak mau dekat. Ditambah dengan banyak politisi yang katanya ya punya nomor rekeningnya itu BTN, bukan BCA, bukan Mandiri, bukan yang lain. Sis tahu nggak BTN itu apa? BTN itu di politik itu BTN bohong, tega, nipu gitu. Dan ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik. Saya mendengar satu pernyataan yang bilang begini, kalau orang baik diam, maka orang yang tidak baik akan mengisi ruang-ruang politik itu. Karena itu saya bukan orang yang baik banget, sangat baik. Saya tidak terkenal, tapi saya jamin saya insya Allah nggak tercemar gitu loh. Nah ini modal sosial, modal moral saya, dan insya Allah modal intelektual dan pikiran kita. Maka saya ingin maju dalam kontestasi ini melalui Partai Solidaritas Indonesia yang saya
ada values bersama, cocok, dan saya jatuh cinta kepada Partai Solidaritas Indonesia dalam pemilu 2024 ini. Mengingat tadi Kang MF mention partai dari PSI, apa sih yang bikin menguatkan Kang Fuad itu ingin sekali berada dan berdiri mengusungkan diri sebagai partai dari partai politik PSI? Ya, saya di PSI ini mualaf. Oh iya, indah. Iya, tapi bukan agama. Bukan agama. Saya login dari yang sebelumnya ke PSI itu prosesnya panjang sekali, menimbang dan seterusnya, berpikir dan seterusnya, beristikharah dan seterusnya, bertanya dan seterusnya, sampai saya merasakan ada satu values, nilai, chemistry bersama bahwa ini partai anak muda dan teriakannya berisik banget PSI. Ya, ini adalah partai sosial media Indonesia. Ini partai konten, semua dikontenin. Tapi memang parlemen itu kan partai, harus bicara. Dan PSI paling teriak mengatakan anti korupsi. Ini penting sekali. Ada teriakan anti intoleransi, bahwa kita harus utuh, dan lain-lain. Bahkan BPJS gratis, wow, ini sangat ingin membantu masyarakat. Kemudian ada yang serem, hanya PSI yang teriak harus segera ada pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Kenapa? Ada koruptor jadi pekerjaan dan idaman gitu. Gua mau ambil duit triliunan, gua simpan di penjara paling sekian tahun, duit gua simpan, begitu keluar dibacain sholawat dan disambut begitu loh. Kemudian memimpin partai politik gitu dan menjadi tokoh kembali. Gampanglah masyarakat kita bodohin, kita kasih duit jadi lagi gitu. Jadi nilai-nilai itu yang saya terpanggil, ini partai anak muda, generasi ini butuh satu wadah, jalan, dan membangun kepercayaan baru bahwa ada partai yang mengusung nilai-nilai yang untuk anak-anak muda. Saya tidak lagi muda, tapi saya masih berjiwa muda kok. Oke, ngomongin anak muda nih, dari partai PSI sendiri, anak muda nih punya persepsi bahwa pemimpin politik itu nggak paham atau nggak mau mengakui permasalahan dan pandangan generasi anak muda yang mereka jadinya merasa kita tuh memiliki kesenjangan dan ketidakmengertian. Nah, untuk dari pertanyaan saya itu sendiri, dari pernyataan saya, mohon maaf, sebagai perwakilan anak muda, apakah Bapak punya solusi untuk hal itu? Ada dong, saya kebetulan sih lebih dari separuh hidup saya, lebih ya, mungkin lebihnya banyak. Saya dedicated to anak muda. Saya pernah jadi ketua umum senat mahasiswa waktu saya di universitas. Satu hal penyesalan saya waktu saya ketua umum adalah saya tidak pernah pacaran. Bodinya kurang banyak ya. Karena saya merasa bangga sebagai ketua umum atau presiden mahasiswa pada saat itu. Padahal saya juga pengen ada yang naksir gitu. Itu yang saya tidak. Itu yang paling saya sesal. Gitu. Kemudian saya aktif di organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, itu ABG, anak-anak buah Gus Dur. Saya pro terhadap gerakan pemuda. Alhamdulillah lebih dari 17 tahun saya aktif dan ikut memimpin gerakan pemuda Ansor Banser. Satu kali kita menugaskan seorang Banser namanya Rianto. Dan ketika saya ke Jawa Timur, saya dengar dia tewas. Banser bernama Rianto itu dengan seragamnya yang kumuh menjaga gereja. Lalu ada bungkusan hitam di gereja di Jawa Timur. Polisi tahu itu bom, tentara tahu itu bom. Mereka lari karena ingin menghindar. Tapi Rianto, dia datang, dia dekat, dia peluk bungkusan itu, maka badannya meledak di depan gereja, kepalanya tersangkut di atap gereja. Dia seorang muslim, anak buah saya. Ketika saya menjadi ketua pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor, setelah itu saya dipercaya menjadi sekjen Komite Nasional Pemuda Indonesia, organisasi terbesar wadah tunggal pemuda. Saya menjadi sekjen dan saya bergabung dengan Mbak Puan Maharani sebagai wakil sekjen saya, Mas Han tokoh nasional bersama-sama.
Saya bersyukur pernah terpilih juga menjadi Vice President of the Asian Youth Council, Wakil Presiden Pemuda se-Asia. Saya sangat melekat dalam diri saya bahwa Bung Karno itu masih muda. Dia bisa memerdekakan Indonesia dengan semua pejuang dan tokoh bangsa. Maka saya harus memulai membangun Indonesia dan menitipkan negeri ini dengan segala perubahannya lewat anak muda. Dan setelah reformasi saya ikut berjuang, ternyata harapan itu sebagian besar masih pupus. Kenapa? Ada hopeless. Karena para pemimpin politisi maupun di government itu tidak cukup meyakinkan kepada generasi ini bahwa korupsi mestinya nggak boleh terjadi dan dikurangi, pengangguran harus teratasi. Dan negeri ini banyak kehilangan kesempatan, momentum, because of the failure government, the failure policy of government, termasuk parlemen. Karena itu, saya kira nggak nyambung nih apa yang dilakukan politician dengan anak muda, sehingga banyak yang golput, banyak yang apatis, distrust, sangat distrust, krisis kepercayaan anak muda terhadap politisi. Dan saya adalah bagian dari anak muda itu. Dan selama ini saya nggak merasa calon-calon atau wakil-wakil rakyat memimpin di parlemen di pusat. Saya udah nyoblos loh tiap musim pemilu. Saya juga bagian dari anak muda itu yang tidak puas. Maka daripada kita menunggu dan menunggu nggak pernah ada harapan, mendingan kursi itu mau saya rebut aja gitu loh. Mau saya ambil, saya mau persembahkan untuk anak-anak muda Indonesia gitu. Keren banget, terima kasih sangat menjawab. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Saya belum diponis ya, karena kan diadili. Bentar kita Hasilnya apa gitu, layak apa tidak gitu, saya nggak sabar ya. Ya, aku mau nanya, kan kita kan sebagai anak muda kan mungkin masih banyak juga yang awam soal politik. Contohnya juga, aku juga masih awam banget soal politik. Terus juga mungkin belum adanya kayak sharing-sharing tentang politik. Jadi pengen tanya gimana caranya kita sebagai anak muda yang awam tuh tertarik sama politik tapi dengan cara yang sangat-sangat sederhana atau kecil gitu. Simple. Iya, yang simple. Sebenarnya nggak awam sih. Aku lihat justru anak-anak muda kita cerdas, hebat, terus punya cita-cita, tapi udah bilang mungkin muak ya, Iya. kesel, Iya. nggak percaya, Iya. lu lagi gitu. Tapi gimana supaya semua bisa meyakinkan itu? Saya ingin mengatakan bahwa tanpa politik kebaikan tidak bisa tegak di negara ini. Semua yang kita pakai ini, outfitnya nih, harganya atau apapun itu tergantung dari politik. Makanan, minuman, di dapur, di jalan raya, pendidikan, semua sektor tergantung dari kebijakan politik yang baik atau tidak baik. We need a good governance, good corporate governance. Kita butuh masyarakat yang baik, pemimpin yang baik, dan lain-lain yang serba baik. Politik itu adalah pemicu perubahan besar. Jadi game changer perubahan besar negeri ini melalui memilih pemimpin yang baik di semua tingkatan. Nah, this is the Partai Solidaritas Indonesia, tempat saya yang bikin nyaman saat ini, bisa bergabung, bergaul tanpa sekat. Tua muda kayaknya sama aja. Di sini tetap ada. Makanya ada 3 hal prinsipnya. Smart, santun, santuy. Ini mungkin salah satu tawaran kita di PSI ini, partai yang masih segar, masih terjaga, tidak ada korupsi. Kita punya 77 lebih legislator, dan kita menawarkan harapan dan perubahan baru Indonesia ke depan. Begitu, belum ada hasil. Saya mau diponis apa? Semuanya udah Yes. Nah, saya mau nanya nih, dengar-dengar kan Fuad baru masuk PSI, sebelumnya itu pernah masuk Demokrat. Wah, deg-degan. Kenapa pindah-pindah ke PSI? Apakah ada alasan tertentu atau ada yang membuat Kang Fuad lebih jatuh cinta ke PSI daripada Demokrat? Ini pertanyaan yang sebenarnya banyak sekali. Begitu saya jadi mu'alaf login ke PSI, tokoh-tokoh Islam ada yang bilang ini harus bertobat, ini harus istighfar katanya, ini harus betul-betul ada yang bilang murtad juga. Karena PSI ini partai anti-Islam,
PSI partai Kristen. PSI itu partai 0, PSI itu partai yang cuma ngurusin yang kecil-kecil. Ada yang menyakitkan, makan 5, bayar 3. Kayak gorengan. Iya. Aduh, banyak sekali hal-hal itu. Kemudian saya masuk. Ternyata tidak begitu. PSI ini digagas para pendiri, pemimpin-pemimpin dan intelektual. Salah satunya Prof. Mahfud MD, Prof. A.S. Hikam, para intelektual yang mengikat partai baru. Betul segar, tidak terlibat korupsi, tidak terwariskan atau mewarisi korupsi dan lain-lain, tidak oligarki, tidak dinasti. Wah, ada yang tersinggung nggak? Nah, kayak begitu. Nah, ketika saya masuk ke sebuah lembaga pendidikan tertinggi namanya Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, di masa pandemi, katanya tidak semua punya kesempatan karena aja ada 60 orang. Dan ini jenderal berbintang yang wong deso dari Bekatul, putra daerah yang ya bermodalkan niat baik. Alhamdulillah saya dapat kesempatan. Di situ saya merefleksi ulang tentang negara ini. Apakah negara ini sudah benar arahnya? Apakah kehidupan partai dan demokrasi sudah tepat? Apakah pembinaan generasi muda ini sudah pas? Kenapa? Saya pernah diundang beberapa kali ke Korea, ke Jepang. Tahun 2002 saya ketemu generasi Korea. Di sana mereka punya spirit namanya spiritually beautiful di Korea. Jadi saya tahu kenapa mereka hebat sekarang punya drama Korea, karena negara menyiapkan dengan baik. Nah, dari kondisi itu saya kangen dengan satu, harus ada kapal besar yang diinisiasi dan dihuni anak muda masih segar untuk menyiapkan generasi emas ke depan. Masa saya nggak ikut? Kemudian saya pamit baik-baik di yang sebelumnya karena mungkin ada values yang tidak cocok dengan saya. Maka saya ke PSI, saya login, lalu saya menjadi anggota biasa. Dalam proses yang singkat kok saya mendapat kesempatan menjadi calon legislatif DPR RI nomor 1 di Kabupaten Bekasi Karawang Purwakarta tanpa mahar 1 sen pun. Dan di PSI itu bedanya, kalau kita jadi DPR, partai tidak boleh memungut dan mengambil uang 1 sen pun dari calegnya. Jadi dia hanya untuk rakyatnya, warganya yang dipilih. Siapa yang korupsi, apalagi nyimpen uang korupsi, kata Mas Kaisang, nanti saya yang ngurok katanya. Wah, sebenarnya bukan mau diam, kata Mas Kaisang. Yang katanya baru 2 hari login, terus jadi ketua umum. No, kami menyiapkan Mas Kaisang lebih dari 2 tahun. Sebuah partai anak muda yang tadinya apatis, benci, muak, dan seterusnya, tapi kemudian sekarang ada gelombang besar aspirasi anak muda ke PSI yang ingin Indonesia lebih baik. Jadi saya masuk di PSI karena ini partai, saya backgroundnya santri, ini partai santri Indonesia. PSI partai sholawat Indonesia. Jadi saya bisa bersolawat, bisa mengaji, lalu saudara kita yang di non muslim juga bisa berdoa bersama. Dan ini politik asik, politik santuy, politik yang gembira, politik ala ninja. Kaisang. Jadi vonisnya apa nih? Oke, sekarang adalah part mengadilinya. Takut banget. Begini ya, Sar. Dari semua yang sudah disampaikan, aku mau nanya nih. Aku mau memvonis deh. Apakah Yes. Aku sih no. Yes itu. apakah kamu Fuad ini merasa worth it untuk jadi pemimpin di 3 daerah ini? Rakyat yang menilai. Ini pura-pura humble. Tapi sebenarnya saya ingin mengatakan, jangan samakan saya dengan caleg-caleg atau DPR yang lama-lama. Saya adalah saya apa adanya. Saya terpanggil. Dan dengan apa yang Tuhan kasih ke saya, pengalaman, ilmu, lalu di pemerintahan, di eksekutif, dan modal terbesar saya tidak dan tidak pernah korupsi 1 sen pun di tengah bergelimpangan
potensi dan peluang-peluang itu, maka saya sangat yakin dan ingin meyakinkan saya layak dipilih oleh warga di sini. Ada yang kedua. Waduh, Waduh, ampun deh. Kita lihat dari sisi PSI sendiri nih, apakah Bapak yakin bahwa PSI bisa merangkul anak-anak muda, terutama di 3 daerah yang insya Allah akan Bapak pimpin selama masa jabatan Bapak dan seterusnya? Saya takut malah mereka yang merangkul saya dan memeluk saya. I love young generation. Jadi waktu saya menjadi sekjen KNPI, saya ikut berkampanye di negara China, Korea, Jepang, dan negara Eropa. Memang kita harus preparation for the next generation. Jadi saya akan berjuang untuk memahami, beradaptasi, menyerap aspirasi, dan bahkan saya mau belajar banyak. Karena dunia ini, masa depan ini, negeri ini milik mereka. Saya hanya ingin menjadi jembatan. Kalau jembatan itu artinya diinjek-injek gitu, untuk mengantarkan cita-cita, mimpi, harapan, dan tujuan masa depan generasi-generasi, bukan hanya di Dapil, karena DPR RI itu adalah untuk seluruh generasi Indonesia. Saya akan lakukan apapun yang terbaik untuk generasi di masa depan. Ayo dong, hasilnya dong, gitu. Aku Oke, sih gimana nih yang lain? Ada gak mau Memvonis. menghakimi seperti apa Iya. lagi nih? Ada gak? Ayo. Gak ada. Oke. Sekarang terakhir, jawabannya hanya iya dan tidak. oh, please nih. Waduh. Sebentar, boleh saya ke toilet dulu? Oke. Oke, dari kita belum ngomongin visi misi. Kita boleh spoiler dikit dong. Nah, ini kesimpulannya berarti dari Oke. semua itu. Kok diem? Oh, visi. Iya. Spoiler aja. Ya, spoiler. dream. Visi saya adalah mewujudkan cita Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa 5. Cita Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Misi saya sudah saya tuangkan di dalam lembaran-lembaran yang saya coba sajikan melalui menu-menu pemikiran. Ada 15, karena PSI itu nomor 15. Ya, diantaranya adalah saya ingin menjadi pelayan. Kalau bahasa ayah saya, ibu saya yang sudah wafat, ayah ibu saya itu namanya unik. Ayah saya namanya Bapak Kiai Enoh, ibu saya Ibu Enah. Jadi Pak Enoh dan Enah, Pak Enoh Enah gitu. Memang sudah berjodoh. Bagaimana saya bisa menjadi khadimatul ummah wal himayah, menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Untuk apa? Untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan. Isu-isunya atau visi yang ingin kita usung: mengatasi pengangguran, memberantas kemiskinan, ada program BPJS gratis, ada bagaimana mengatasi kesenjangan sosial primordial, kemudian menyelesaikan masalah-masalah intoleran supaya kita harmoni. Juga kita ingin menghadirkan layanan publik atas dasar-dasar masyarakat. Saya ingin menghadirkan kreatif center, kemudian hub kreatif center anak muda, ingin memastikan bahwa passion, kemudian cita-cita, potensi, bahkan anak-anak muda itu bisa saya fasilitasi, bisa saya dukung, bisa saya anggarkan, dan saya betul-betul ingin menyiapkan masa depan generasi muda. Untuk apa? Yuk kita pastikan pemerintah itu harus baik, good government. Kita pastikan juga parlemen harus baik, tapi juga harus ada good society, masyarakat yang baik. Ibu-ibu harus mendapatkan kesempatan juga berkreasi. Masyarakat yang paling bawah, kaum duafa, kaum miskin, termarginal, tersisih, harus dipelihara dan dilindungi oleh negara, sehingga kita bisa menyiapkan generasi emas
dengan bonus demografi yang ada, bersama-sama menyongsong generasi 2045 lebih baik, dan saya ingin berperan besar bersama anak-anak muda yang lebih dari DPT-nya itu 2.400.000 di Karawang, Bekasi, Purwakarta, dan 4,3 juta sekian pemilih. Ini niat baik saya, komitmen saya, dan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin mendengar. Dan hakim atau yang memvonis di sini itu bukan siapa-siapa buat saya. Kalian ini bukan siapa-siapa, karena yang paling adil dan mengadil adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita mulai ke pertanyaan ya, jawabannya hanya ya dan tidak. Oke, yang pertama, apakah Kang Fuad yakin bahwa visi misi Kang Fuad akan dijalankan dan Kang Fuad akan amanah jika Kang Fuad diberikan kepercayaan jadi pemimpin di 3 daerah ini? Yes, insya Allah saya lakukan. Juga yang kedua, apakah Kang Fuad yakin bahwa PSI akan membawa perubahan terutama untuk Gen Z seperti kita di Indonesia? Ya, atau tidak? 1000% yakin, dan saya melihat ini sudah dilakukan sejak PSI berdiri. Begitu, Mas Bro Kaisang. Oke, kita melihat kepercayaan Kang Fuad gitu, mau menjelaskan ini semua, kita melihat kegigihan serta keoptimisannya Kang Fuad dalam menjelaskan ini semua. Kita memvonis, vonis apa nih? Satu-satu. Aku sih yes saya atau no. Untuk saya sih, saya harap apa yang tadi Kang Fuad sampaikan bisa terrealisasi jika Kang Fuad diberikan amanah untuk memimpin. Saya berdoa juga untuk kelancarannya, dan saya memvonis ya. Dan kita bareng-bareng ngomong 1, 2, 3. Yes! Ayo kita promosi. Nomor berapa Kang Fuad? Silakan promosi. Sis and bro, para generasi milenial, generasi Z, siapapun yang merasa jadi generasi masa depan, tong hilang sampurasun abdi Kang Fuad. Tolong dengan kesadaran yang dipaksa ya, pada tanggal 14 Februari 2024 coblos dari Partai Solidaritas Indonesia nomor 1 Munawar Fuad calon DPR RI. Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun. Terima kasih sis semuanya. Salam solidaritas. Salam.